Untuk pembicara selanjutnya yaitu Dr. Wihasto, SPBS Konsultan dari bagian bedah saraf Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya. Beliau ini adalah staf di bagian divisi bedah saraf pediatri. Beliau menyelesaikan fellowship-nya di University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Beliau juga aktif di International Society Pediatric Neurosurgery. Kepada Dr. Wihasto, silakan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mirna. Kali ini dengar ya suara saya ya? Dengar ya, baik. Saya share screen dulu. Sudah ya? Nah, oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Dr. Arifin dan partisipan semua. Jadi kali ini saya hanya akan membicarakan komplikasi dari shunt-nya. Kalau tadi dijelaskan oleh Dr. Arifin bahwa banyak metode untuk drainase CSF, kelainan CSF, dengan kali ini saya akan ceritakan tentang shunt-nya ini aja, mungkin sudah cukup banyak. Yang ITV nanti cerita yang lain lagi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Arifin bahwa shunt itu memang bukan tanpa komplikasi. Jadi komplikasinya pasti ada banyak, dan sampai sekarang pun di seluruh dunia masih merupakan masalah yang relatif kompleks untuk komplikasi shunt ini. Jadi memang seperti disebut tadi bahwa ini memang prosedur yang paling sering saat ini untuk diversi CSF, karena ETV bagaimanapun mempunyai limitasi, sehingga limitasi itu tetap akhirnya nanti larinya juga ke VP shunt. Walaupun ada pilihan-pilihan lain seperti VA shunt, ventriculopleural shunt, ventriculosinus shunt, tapi VP shunt masih merupakan pilihan karena satu paling murah, dalam tanda petik ya, paling mudah, risikonya yang paling kecil, dan memang kita jauh lebih familiar dengan metode ini. Dan komplikasinya sampai sekarang juga masih merupakan masalah yang seperti saya sebut. Sebetulnya seberapa sih komplikasi yang kita anggap tolerable atau reasonable itu? Jadi kalau dibilang apakah 5% itu merupakan sesuatu yang artinya tolerable, ya baiklah. Memang di negara maju yang paling maju pun segitu itu masih tolerable. Dengan infection rate juga di bawah 5%, misalnya 1%. Karena 0 sampai sekarang masih belum bisa dinolkan, masih belum bisa zero. Tapi mendekati zero apakah memungkinkan? Itu yang merupakan pertanyaan yang cukup harus kita jawab sama-sama. Baik, saya akan membagi beberapa kelainan tersebut menjadi 3. Satu adalah yang mechanical failure, yang kedua adalah infection, karena shunt infection ini adalah hal yang khusus, dan kemudian ada komplikasi-komplikasi lain. Nanti kita bicarakan. Mechanical kita bagi menjadi proximal sama distal. Jadi karena ventricle shunt itu ada 2 bagian, jadi satu yang masuk ke ventricle, itu yang disebut sebagai ventricular part, atau yang kita sebut proximal part. Yang kedua adalah yang bagian distal yang masuk ke dalam peritoneum. Nah, biasanya mechanical obstruction ini terjadi karena choroid plexus ataupun karena otak yang tumbuh. Jadi pada saat dipasang shunt, dulu ventrikelnya gede, kemudian ketika didrainase, otaknya mulai tumbuh, sehingga kemudian terjadi pergeseran dari shunt-nya itu masuk ke dalam parenkim otak, dalam tanda petik ya, masuk itu bukan artinya berpindah, tapi karena otaknya yang tumbuh, sehingga dia kemudian seolah-olah masuk ke dalam situ. Nah, itu juga dipengaruhi oleh lokasi dari insertion-nya. Jadi lokasi yang tersering mengalami oklusi adalah bila dipasang di kin point.
ya dari belakang itu ya. Yang di cocker dari depan justru relatif jarang. Ini adalah contoh dari beberapa kasus yang kita punya. Jadi ini awalnya gede, yang kasus pertama yang sebelah kiri ini. Kemudian ini awalnya ventrikelnya besar. Nah, kita pasang shunt, masuk. Tapi kemudian seiring waktu, ventrikelnya makin lama makin mengecil. Dan otaknya ternyata relatif tumbuh, walaupun ada bagian yang memang tidak tumbuh. Nah, sehingga selang yang awalnya ada di dalam ventrikel, karena otaknya tumbuh, sehingga dia seolah-olah masuk ke dalam parenkim. Dan inilah yang menyebabkan lubang-lubang yang di ujung shunt ini terbentuk oleh parenkim dan menimbulkan mechanical failure berupa obstruksi di proksimalnya. Ini juga jadi geser dia karena awalnya itu posisinya itu begini, kemudian dipasang selang, awalnya posisinya masuk di dalam ventrikel, ventrikelnya besar, kedua-duanya ternyata tidak berhubungan, sehingga yang kiri, yang sebelah kiri ini mendesak ke kanan, dan akhirnya menggeser parenkimnya ke arah kanan, sehingga selangnya seolah-olah menusuk ke dalam parenkim. Jadi ini adalah kasus yang bisa terjadi karena proximal obstruction. Ya, treatment optionnya yang jelas adalah revisi shunt. Jadi kita lepas, kita pasang kembali, kemudian shuntnya kita reinstall apabila memang ada tanda-tanda dari kenaikan tekanan intrakranial. Kalau sebetulnya anaknya baik-baik aja, enggak ada masalah, kadang-kadang kita sendiri berpikir, loh, sebetulnya ini shuntnya buntu. Sudah beberapa lama, hanya ketahuan misalnya by accident. Ya kebetulan jatuh, kemudian dia terbentur kepalanya, pusing. Pusingnya bisa karena jatuhnya, bisa karena shuntnya. Waktu di CT scan, loh kok kelihatan seperti itu. Sehingga akhirnya kita berpikir, lah ini sebetulnya anak ini butuh shunt enggak? Wong shuntnya buntu. Kita enggak tahu mulai kapan buntunya, tapi anak ini bermain baik-baik aja menurut ibunya sebelum dia jatuh. Jadi itu yang kemudian kadang-kadang kita anggap bahwa wis enggak usah dipasang dulu. Jadi without shunt reimplantation, nanti tunggu Bu, kalau misalnya muncul tanda-tanda dia tekanan intrakranial yang tinggi, muntah, pusing, gangguan penglihatan, kemudian males, enggak mau makan, enggak mau minum, rewel, misalnya masih bayi, maka baru kita pasang selang baru. Tapi kalau tidak perlu itu, maka mungkin siapa tahu dia bisa bebas dari division. Atau kalau memang dia terbukti, misalnya, ya dok ini dulu pernah gini juga, kemudian dia dipasang shunt, diperbaiki shuntnya, baru dia kemudian baik lagi, bisa sekolah lagi, ini. Oh berarti dia shunt dependent. Kemungkinan dia tidak mungkin bisa dilepas shuntnya ketika tidak berfungsi. Nah, sehingga kita pasang kembali shuntnya. Atau pilihan yang ketiga adalah ETV, tapi memang ETV dengan pasca shunt itu sukses score-nya memang rendah. Kecuali bila memang ada hal yang memungkinkan atau kita pikir bahwa ini sukses score-nya lumayan tinggi, 50%, 50%, keluarganya kita tawarkan dan mereka mau untuk, udah dok coba enggak usah pakai shunt dulu, tapi kalau memang nanti kira-kira gagal harus pasang shunt, ya saya mau operasi lagi, tapi boleh enggak anak saya diberi kesempatan untuk tidak dipasang shunt dulu dengan ETV. Ya. Nah, pada saat revisi, kalau bisa dan mungkin kalau selangnya sudah lama, misalnya dia sudah terpasang selama setahun, 2 tahun, sebaiknya diganti dengan selang yang baru. Khawatirnya selang yang lama tersebut juga ada malfungsi lain yang kita tidak tahu, entah dari valve-nya atau dari distal shunt-nya. Jadi kalau masih baru 2 bulan, baru sebulan, tidak apa-apa, mungkin bisa kita perbaiki tanpa diganti shunt-nya. Tapi kalau sudah lama, long standing shunt, udah ganti aja. Sekalian dipanjangkan, siapa tahu anaknya mungkin tambah tinggi, dipasang umur 6 bulan, kemudian sekarang sudah umur 6 tahun, tingginya kan berbeda. Sekalian dipasang, diganti.
Nah, yang kedua adalah yang mechanical berupa distal obstruction. Jadi bisa berupa disconnection, ini sun fracture ya. Beberapa kasus kita temukan, jadi karena reaksi jaringan, tubuh kita itu membentuk jaringan sehingga selang itu bisa menjadi kaku. Nah, setelah kaku, karena jaringannya itu mengeras seperti kalsifikasi, sehingga dia mudah patah, mudah jadi fraktur istilahnya, shunt fracture. Yang kedua adalah, atau diskoneksi ini juga akibat kadang-kadang ikatan yang sambungan antara valve dengan shunt yang bawah atau shunt yang atas ini tidak terlalu bagus. Jadi pada saat operasinya benangnya itu entah longgar atau putus, jadi dia bisa lepas, terjadi diskoneksi. Yang kedua adalah problem yang di perut. Nah, ini biasanya bisa karena ada lipatan dari mesenterik. Jadi tubuh kita itu kan kalau ada jaringan atau benda asing, dia akan bereaksi. Salah satunya adalah yang diciptakan Tuhan itu adalah lemak yang ada di dalam perut yang melindungi usus dari benda-benda asing yang seharusnya tidak ada di situ. Nah, ketika dimasukkan shunt, kadang-kadang mesenterik ini jadi laku lajak, overacting, sehingga dia kemudian shunt itu dianggap benda asing dan dilipat, digulung oleh lemak, sehingga jadi buntu shuntnya. Yang ketiga adalah karena adanya abdominal organ tissue obstruction, ya ini biasanya pembuntuan dari organ-organ di situ. Dan yang berikutnya ini yang juga beberapa kasus kita dapatkan adalah abdominal stenosis atau adanya kista di dalam perut. Jadi dia tidak diserap tapi malah menimbulkan kantong baru di dalam perut. Nanti kita tunjukkan fotonya. Biasanya munculnya presentasinya sebagai suatu shunt malfunction. Dan kalau kita pejet ya valve-nya itu biasanya keras, artinya tidak ada aliran ke arah distal. Apa yang bisa kita lakukan klinis? Pasti harus kita pastikan dulu, baru kemudian imaging, jadi radiologi, itu hanya untuk membantu membuktikan bahwa memang betul ada hidrosefalus yang progresif atau recurrent atau yang tidak sembuh-sembuh. Jadi artinya dari dulu ya segitu aja kanannya. Nah, abdominal X-ray boleh dilakukan misalnya nanti pada pseudosis, ada kita tunjukkan fotonya, atau USG. Walaupun kadang-kadang ada yang bilang bahwa ini ada aliran di USG, ada aliran di distal. Saya kok sulit melihatnya, mungkin karena saya tidak terbiasa ya. Tapi kadang-kadang itu juga bukan merupakan sesuatu yang patognomonis atau sesuatu yang karakteristik untuk terjadinya pembuntuan dari shunt. Nah, ini adalah bayi yang anak usia 5 tahun, dia ada nyeri kepala dan kemudian muntah-muntah. Ini ada distal diskoneksi, jadi selangnya itu jatuh di bawah sana, mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Jatuh di bawah sini, jadi putus. Ini harusnya ada kelihatan kayak garis putih gitu di sini, tapi nah ini selangnya putus di sini. Nah, sehingga kemudian kita lakukan laparoskopi untuk mengambil selangnya. Sebetulnya tidak diambil pun juga tidak apa-apa. Artinya selang ini sebetulnya adalah bahan yang inert, jadi tidak melukai. Walaupun ada rikat yang bilang risiko untuk terjadinya adesi, jeratan pada organ berongga di dalam perut, tapi ya itu sangat-sangat kecil kasusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai abdominal pseudosis. Ini jadi anak umur 4 tahun. Jadi perutnya ini makin lama makin membesar selama 3 minggu. Ya, setelah dipasang shunt. Nyata ketika difoto, maka ini penuh dengan cairan. Ini shuntnya yang putih ini ya, yang kita pasang. Dan ini ada di dalam kistanya. Ketika kita operasi ya, keluar cairan banyak jernih ya. Ini hampir mungkin 3 liter kalau tidak salah cairan yang di dalam perut ini. Nah, pada kondisi seperti ini, maka selangnya tidak bisa dipasang lagi di rongga abdomen. Jadi, pilihannya adalah shuntnya dilepas dan kemudian diletakkan di tempat yang non-peritoneal. Seperti yang disampaikan Dr. Arifin tadi, ditaruh di
atrium, jadi ventriculoatrial shunt di pintu atrium, atau pleura, kita masukkan ke pleura, atau ke sinus. Saya pernah memasang juga melalui sinus sagittalis. Jadi dari ventricle ke sinus sagittalis. Bisa kita masukkan di situ. Jadi pilihannya itu. Atau kita lakukan ETV. Jadi ini adalah pilihan-pilihannya. Sebelum kita memasang selang kembali, sebaiknya dipastikan bahwa memang tidak ada infeksi, terutama pada pseudocyst. Pseudocyst itu diduga adalah karena ada terjadi subliminal atau subclinical infection, sehingga menyebabkan reaksi jaringan di dalam perut yang membuat peritoneum itu menghasilkan suatu membran yang melingkupi shunt, sehingga dia menganggap bahwa ini ada serangan ini, infeksi, sehingga mereka akan melokalize, sehingga muncullah pseudocyst. Maka ini harus dipastikan dulu bahwa infeksinya betul-betul sudah nihil, baru kemudian kita pasang selang berikutnya. Pada VP shunt yang dengan CSF, jadi cairan cerebrospinal dengan protein yang tinggi, misalnya kita analisa liquor, selnya cuma 5, kemudian glukosanya normal 35 misalnya, tapi proteinnya tinggi sampai 250 atau 300. Nah, sebaiknya dihindari dipasang di pleura, karena khawatirnya itu nanti akan terjadi masalah seperti di peritoneum. Sebaiknya dilakukan pemasangan di VA shunt. Nah, ETV sendiri dipilih kalau memang kita tahu bahwa riwayat hidrosefalusnya bukan karena pasca infeksi. Jadi kalau dia pasca infeksi, biasanya ETV ini akan gampang menutup lagi. Terjadi reoklusi atau di bawah akan membentuk membran baru sehingga nanti stomanya jadi tertutup lagi, tidak efektif lagi. Nah, ini yang terkait dengan mechanical over drainage. Ada yang over drainage itu menyebabkan yang disebut sebagai slit ventricle syndrome, ada yang sebagai over drainage, nanti yang disebut sebagai Dr. Arifin tadi over molase pada oversize head. Nah, pada slit ventricle syndrome hati-hati. Kadang-kadang kita melihatnya nanti di imaging itu seolah-olah ini ventrikelnya normal, tapi anaknya ini nyeri kepala banget, terus kemudian gangguan penglihatan, juling, dan segala macam. Jadi ini sampai sekarang slit ventricle syndrome ini masih merupakan dilema juga karena no size fits all. Jadi kadang-kadang satu orang membaik dengan terapi A, tapi kadang-kadang belum tentu membaik. Jadi pada ICP yang tinggi biasanya mereka akan butuh space yang lebih tinggi, sehingga kadang-kadang kalau terjadi secondary craniosynostosis yang kita harus duga jangan sampai terlewat, maka dilakukan cranial expansion. Tapi kadang-kadang yang low ICP, jadi dia misalnya karena kekurangan hidrasi, karena pengobatan, karena ada sesuatu yang lain, maka ya diperbaiki rehidrasi, kemudian kalau perlu dipasang anti-siphon device. Nah, ini adalah gambaran salah satu anak umur 9 tahun dengan persistent headache setelah dipasang shunt. Ininya normal, seolah-olah normal, tapi dia nyeri kepalanya hebat, muntah-muntah, sampai matanya juling dan segala macam. Jadi kita bilang ini sebagai slit ventricle syndrome. Nah, ini yang kita bilang tadi, bahwa awalnya dia kepalanya gede, kemudian ketika sudah dipasang selang, di drainase, karena korteksnya sangat tipis sehingga dia jatuh. Ketika cairannya sudah keluar semua, ya jadi cekung begini. Risiko yang paling tidak diinginkan adalah adanya perlukaan dari kulit yang terlipat di tulang ini ya. Jadi ini kan bisa terlipat gitu, dan tulang-tulang ini nanti lama-lama bisa mengalami kulit ini akan bisa mengalami nekrosis akibat tepi-tepi tulangnya ini tidak dirawat dengan baik. Biasanya kita beri vaselin supaya kulitnya tidak terlalu kaku sehingga dia menjadi nekrosis. Baik.
Nah, ini kita bicara tentang sham infection. Sampai sekarang di seluruh dunia itu dari literatur insidennya antara 4 sampai 30%. Tentu yang 30% ini ya di daerah negara-negara seperti kita, daerah tropis, negara-negara Afrika ya. Yang 4% ini negara-negara yang lebih maju. Diagnosisnya adalah dengan klinis, laboratoris, dan radiologis. Jadi kalau kita lihat temuan klinisnya, maka ini biasanya muncul adanya kemerahan di shunt track dari VP shunt-nya, atau terjadi expose shunt seperti ini ya. Ini shunt-nya sudah expose, kemudian biasanya disertai dengan demam. Kalau pada bayi atau anak-anak biasanya rewel, kemudian letargi gitu ya, males, suruh minum, suruh makan dia tidak mau ya. Lab finding-nya yang paling sering adalah leukositosis, dan yang jelas analisis CSF-nya disertai dengan sel yang meningkat dan kemudian kadar gula yang turun. Dan bukti pasti bahwa memang ada kuman adalah disertai dengan pewarnaan gram yang positif atau kultur yang positif dari luka atau dari CSF-nya. Faktor risiko yang paling tinggi, yang paling menyebabkan shunt infection itu adalah mereka yang lahir dengan berat badan rendah, kemudian undernutrition, jelas, kurang dari 1 bulan biasanya anak-anak yang ini tiga faktor ini berkumpul jadi satu, maka naik dia risikonya untuk terjadi shunt infection. Pada anak-anak dengan compromised immunity, dia juga bisa terjadi, atau prolonged surgery. Jadi kalau di negara maju itu dulu ada istilahnya July phenomenon. July phenomenon itu adalah banyak terjadi angka komplikasi shunt, terutama infeksi shunt itu terjadi pada bulan-bulan Juli, Agustus gitu ya. Jadi anak-anak yang dipasang bulan Juni, Juli, Agustus itu banyak yang mengalami gangguan shunt-nya. Katanya itu karena yang masang itu PPDS. Nah, operasinya lama, lebih lama dari kalau yang memasang senior, sehingga bisa terjadi risiko shunt infection, itu katanya. Tapi apakah fenomena itu memang betul karena itu, ya sulit untuk dibuktikan. Kemudian kalau terapinya apa optionnya? Keluarkan shunt-nya, sudah yang infected itu dibuang, pasang EVD, kemudian pastikan bahwa dia sudah nanti akan bersih dulu infeksinya, baru kemudian kita pasang shunt baru. Atau kadang-kadang kalau pada saat saya di Kanada, mereka memasang subgaleal shunt. Dengan subgaleal shunt ini tapi dilakukan tapping berkala. Jadi artinya bahwa tiap 2 hari kita tapping dari seperti Omaya itu ya, reservoir Omaya itu kita tapping dari situ. Sehingga tidak ada shunt yang EVD yang clever-clever keluar dari kepala dan anaknya bisa mobilisasi, bisa duduk, bisa pakai kursi roda gitu. Nah, ini sampai dengan nanti juga steril. Yang ketiga adalah kalau ada ventricular emphysema, ini masalah yang cukup istilahnya cukup menyulitkan. Di EVD itu tidak sembuh-sembuh, tidak selesai-selesai. Maka biasanya kita kerjakan endoskopik lavas. Baru, dan juga tidak lupa antibiotik sesuai dengan kultur. Nanti kita tunjukkan endoskopik lavas itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu pasien kita yang dipasang shunt, kemudian dia ada endapan, jadi yang putih-putih abu-abu ini adalah endapan emphysema. Ini di ventrikelnya. Ini membuat selangnya sering buntu, kemudian sel itu naik turun, sudah turun jadi 3.000, naik lagi jadi 10.000, turun jadi 7.000, naik 14.000, tidak selesai-selesai. Kita CT scan, muncul ada emphysema, maka biasanya ini kalau ada kasus begini kita lakukan endoskopi lavas. Jadi kita dengan endoskopi kita sedot, kita bersihkan, yang putih-putih kayak kapas ini adalah nanahnya. Nah itu, yang putih-putih itu adalah nanah semua itu. Nah itu kalau masuk di selang shunt ya buntu shunt-nya, kemudian dia jadi sarang infeksi, tidak sembuh-sembuh. Jadi nanti jadi lama gitu perawatannya.
Nah, ini kita bersihkan sampai dengan cukup bersih. Saya cepatkan aja. Nah, ini kalau sudah mulai nanti mulai agak bersih sehingga kelihatan kemerahan. Yang kemerahan ini adalah ependim yang mengalami inflamasi. Nah, ini sampai kita ambil dengan forceps karena saking bandelnya kita sedot tidak mau keluar. Nah, ini kemudian kita sedot lagi sebagian sampai dengan kita bersih nanti di akhir dari endoskopi lavasnya itu. Ya, itu kalau sudah gini, sudah kapas-kapas yang sedikit-sedikit itu biarin aja tertinggal, enggak apa-apa. Tapi yang banyak tadi sudah keluar. Karena kita kalau terlalu memaksakan untuk mengambil yang itu sampai tandas ependimnya, bisa-bisa ependimnya terluka, malah jadi bleeding, jadi masalah baru lagi. Baik. Nah, ini yang pada multilobulated hidrocephalus, ini juga biasanya pada ada gangguan dari malfungsi shunt. Ini kita lakukan apa namanya endoskopi fenestrasi. Nah, ini adalah kistanya, salah satu kistanya ini akan kita lakukan fenestrasi. Jadi kita kauter, kita lubangin, kemudian nanti kita perlebar lubangnya. Nah, itu. Ini ada dinding tipis, ini biasanya karena proses, karena infeksi. Mirip kejadiannya dengan abdominal pseudosis. Nah, ini kita lebarkan, bisa menggunakan apa namanya Fogarty, atau kadang-kadang ya kita menggunakan endoskopnya itu sendiri untuk melebarkan. Nah, kalau sudah lebar gini, maka akan sudah saling terhubung kista-kistanya itu tadi. Sehingga dia menjadi satu ruangan yang utuh, sehingga cukup dengan satu shunt mereka akan terdrainase semuanya. Ada beberapa komplikasi lain yang relatif jarang, ya salah satunya abdominal pseudosis, tapi juga ada yang migrasi dari shunt ke dalam organ-organ rongga, seperti misalnya masuk ke dalam lambung, kemudian keluar melalui mulut. Nah, ini shuntnya, jadi dia masuk ke dalam lambung, keluar melalui saluran pencernaan, kemudian keluar melalui mulut. Ada yang lewat luka herniotomi, ya. Ini juga yang kasus kita, dia keluar lewat anus, ya. Jadi dia selangnya keluar lewat anus. Jadi ada beberapa kasus yang memang terjadi. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya sudah nanti selang ini jangan dicabut naik ke atas, tapi yang dari atas dipotong di sisi yang paling distal, kemudian ditarik keluar. Nah, yang di atas bisa dilepas di atas, tapi yang dari atas ini ditarik ke bawah, jadi nariknya dari sini ke bawah. Jangan ini ditarik masuk ke atas. Nanti kotoran ini akan masuk ke dalam rongga peritoneum, akan menjadi peritonitis. Nah, mungkin itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya akhiri dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas presentasinya, Dr. Wihasto. Sangat menarik sekali ya, banyak sekali komplikasi dari pemasangan shunt. Tidak hanya di Indonesia saja terjadi komplikasi ini, di seluruh dunia pun demikian. Jadi bukan hanya karena kita di Indonesia negara dunia ketiga, kemudian kita banyak komplikasi shunt ya. Sampai ke negara paling maju pun komplikasi shunt memang banyak terjadi. Memang the best shunt is no shunt. Kalau bisa nggak dipasang shunt ya nggak usah. Gitu ya, betul Dr. Wihasto. Terima kasih sekali. Mungkin kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Di sini banyak sekali pertanyaan. Sudah terkumpul sebanyak 24 pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin ini ada yang menanyakan dari Dr. Ahmad Muslim Hidayat.
bagaimana tata laksana pada pasien hidrosefalus dengan shunt dependent, tapi memiliki reaksi alergi terhadap shunt yang dipasangnya itu. Mungkin bisa dijawab, apakah shunt-nya itu dipertahankan atau diganti atau bagaimana, Dok? Baik, akan dijawab oleh Dr. Wihasto, apakah sama oleh Dr. Arifin? Silakan. Dr. Wihasto. Silakan Dr. Wihasto. Iya, salah. Ya. Jadi kalau pada shunt alergi ini kita juga mendapatkan beberapa kasusnya pada shunt alergi. Pilihannya memang kalau bisa ya menggunakan ETV. Jadi ya mau tidak mau harus digunakan metode yang lain. Tapi kadang-kadang itu alerginya itu hanya karena fabrikasi dari satu atau dua merek dalam tanda petik ya, saya nggak mau menyebut merek, tapi ada beberapa merek yang fabrikasinya memang metodenya itu berbeda dengan merek yang lain. Nah itu kadang-kadang menimbulkan reaksi alergi. Belum tentu dia alergi dengan merek yang ini, ketika dipasang shunt yang lain, maka dia akan jadi alergi. Maka sebaiknya dicoba dulu dengan merek shunt yang lain. Kalau ternyata dia alergi juga, ya sudah berarti memang dia mungkin ada silikon alergi, dipikirkan untuk menggunakan ETV. Atau mungkin di Dr. Arifin ada pengalaman lain, kita pernah beberapa kali punya kasus shunt alergi ini, Dok. Ya, kasus yang agak ke belakang itu kita lakukan ETV waktu itu. Kasus yang terbaru ada alergi, kemudian IgE-nya tinggi, tapi sambil menunggu infeksinya reda, ternyata setelah di reinfeksi ulang, sampai sekarang tidak ada alergi. Jadi alergi selain ke silikon mungkin juga bisa ke bahan pelekatnya ya. Kalau memang dia alergi silikon ya terpaksa cari shunt yang bukan dari bahan silikon. Cuma sayangnya itu belum masuk ke Indonesia. Baik, untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian juga ada pertanyaan dari Dr. Habibillah Putra. Untuk pemasangan shunt yang optimal itu adalah pada umur berapa? Kemudian ada faktor apa yang harus diperhatikan dalam pemasangan shunt tersebut? Ya, shunt pada prinsipnya kalau hidrosefalus sudah tegak diagnosisnya, maka pemasangan shunt, kalau itu indikasinya memang permanen shunt, kita kerjakan secepat mungkin. Kita tidak ada patokan untuk menunggu usia berapa, 10 minggu, habis 10 gram, atau berat badan juga demikian 10 pound ya. Yang prinsip kalau tegak diagnosis, kita kerjakan. Bahkan kalau bayi itu lahir prematur, hasil imagingnya memang sudah tegak hidrosefalus, ya kita pasang pada saat dia minggu-minggu pertama kehidupannya. Baik, sudah dijawab dengan cukup jelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dr. Halim Habibi. Ada 2 pertanyaan nih, Dok. Berapa lama FVD bisa dipertahankan sampai dengan keluar hasil analisa cairan LCS, dan kemudian sampai menunggu hasil kultur ada? Bagaimana komentar Anda, para pembicara, tentang antibiotik intraventrikal? Mungkin silakan barangkali Dr. Wihasto ataupun Dr. Arifin untuk menjawabnya. Baik, untuk EVD itu memang kita pertahankan sampai dengan infeksinya sudah resolusi, sudah selesai, sudah bisa kita pastikan steril, kemudian EVD-nya kita lepas, kita pasang shunt yang baru. Dan itu biasanya sekitar 4-6 minggu dalam pengalaman kita. Tentang kultur itu dilakukan secara berkala, jadi tidak hanya sekali. Jadi ketika dilakukan kultur, masih infeksi, kemudian dilihat antibiotiknya masih sensitif atau enggak, dilanjutkan antibiotiknya. Kalau ternyata kumannya berubah, antibiotiknya sensitivitasnya berubah, juga kita ganti sesuai sensitivitas. Nah itu biasanya kita lakukan
rata-rata di awal setiap 2 minggu, baru kemudian setelah 4 minggu kita lakukan setiap minggu sampai dengan 6 minggu. Nah, setelah steril 2 kali baru kemudian kita pasang Vipishan. Jadi IVD-nya kita lepas, kita shunt. Tentang intratekal antibiotik kita juga sudah biasa melakukan. Biasanya kita indikasikan pada yang kita bilang intractable infection ya dulu. Jadi ventrikulitis yang membandel, yang nggak mau turun-turun, yang selnya tinggi terus, kemudian infeksinya itu kok glukosa sama ininya nggak pernah normal. Nah, maka kita berikan biasanya setelah 4 minggu, kok nggak turun-turun, malah makin naik, kita berikan intratekal antibiotik biasanya. Baik. Barangkali ada tambahan dari Dr. Arifin? Baik. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang disampaikan langsung lewat WhatsApp karena tidak bisa masuk ke kolom Q&A. Pertanyaan ini dari Dr. Ahmad Fahmi, SPBS. Izin dokter, ada pertanyaan, izin bertanya bagaimana manajemen hidrosefalus pada bayi prematur usia kehamilan 29 minggu, berat badan 1 kg dengan ukuran kepala sangat kecil, lingkar kepalanya 26 cm, sedangkan ukuran shunt yang saat ini mungkin lumayan besar dibandingkan ukuran diameter lingkar kepala yang 26 cm ini. Bagaimana pendapat dokter sekalian? Ya, jadi kalau prematur imaging sudah membuktikan ada hidrosefalus, kan terpaksa kita lakukan drainase. Ada beberapa alternatif untuk melakukannya. Yang pertama, kalau yang tersedia hanya shunt dewasa, tidak ada di rumah sakit itu tidak ada shunt pediatrik, sambil menunggu kondisi membaik, bisa kita lakukan LP atau ventricle fungsi berkala dulu. Berikut yang tahap kedua kita pasang omaya ya. Yang terakhir nanti kalau baru shunt permanen, usahakan ada pediatric shunt, kalau enggak yang shunt dewasa cuma kita lakukan mini craniotomy sehingga chamber dari shuntnya itu bisa agak tertanam masuk ke dura mater, tidak menimbulkan ulcus pressure di area kulitnya, atau insisinya diperbesar, insisi di tempat chambernya itu yang diperluas, ya, tarikan kulitnya bisa disebar di garis insisi yang luas itu. Tapi prinsipnya tetap harus dilakukan drainase liquor. Oke. Mungkin ini kalau saya ingin bertanya lagi, Dok, kira-kira kapan patokannya si anak bisa dikonversi dari yang pemasangan drainase sementara ke Vipishan yang permanen dalam kondisi yang sudah bagaimana, mungkin Dok barangkali ada patokannya? Saya beberapa kali mengerjakan di prematur, selama ini memang tidak pernah LP, VP, ventricle tapping ataupun omaya ya. Biasanya saya langsung ke shunt permanen. Kalau kondisinya jelek sekali, misalnya ada gangguan hematologi, pasien prematur, kemudian terpasang ventilator, jelek sekali kondisinya, imunokompromis, ditambah kemudian operasi shunt permanen, mungkin menambah risiko pembedahan dan anestesi, kita bisa lakukan dulu ventricle tapping berkala, dilakukan secara steril sampai kondisi ekstrakapitalia cukup optimal, baru kita lakukan shunt yang lebih permanen. Baik, ini pertanyaan masih banyak nih, Dok. Kita lanjut aja, Dok, pertanyaan lain. Ya. Ada gimana, Dok? Masih ada waktu ya kita ya? Silakan sampai jam 10. Baik. Ini ada pertanyaan dari Dr. Arwinder Singh. Cara terbaik untuk menilai patensi pompa shunt bila dicurigai adanya malfunction selain dari klinis. Apakah malfungsi distal dan proksimal bisa dinilai secara akurat dari penekanan pompa saja? Bila
bagaimana pendapat dokter tentang fungsi ke dalam pompa untuk memeriksa LCS maupun tekanan? Seperti itu dok pertanyaannya. Ya, tadi sudah saya jawab di QA ini dari Dr. Arwinder. Jadi memang sebetulnya bisa kita lakukan pemeriksaan kalau chambernya memang memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau kita baca leafletnya, kita ini kadang-kadang itu terlewat, tidak mau baca apapun lah mereknya ya, kecuali Cabra. Ya, saya terpaksa sebut merek. Jadi mereka itu valve-nya itu di manualnya itu yang selalu dibawain pada saat di satu set shunt itu mereka akan menunjukkan cara memeriksa kalau terjadi obstruksi. Jadi ikuti aja cara itu. Karena itu adalah manual yang memang dibuat oleh pabriknya. Dan beberapa kali memang itu akurat. Artinya bahwa 90% saya bilang akurat ya. 10% misakurasi itu saya anggap masih wajar. Tapi dalam hal ini itu hanya sebagai screening awal aja. Oh ya ini kira-kira buntu atas, ini kira-kira buntu bawah. Tapi yang pasti kalau mau pasti ya sudah buka peritoneal shunt-nya, lihat alirannya ngalir enggak. Kalau ngalir ya berarti nggak buntu, masukkan lagi. Kalau nggak ngalir ya berarti ada pembuntuan tadi atas atau di tempat lain. Baik, saya kira sudah cukup jelas. Di sini rupanya sudah banyak juga pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dr. Wihasto dan juga oleh Dr. Arifin. Mungkin sudah ada 10 pertanyaan yang terjawab. Baik, bagaimana dari Dr. Andrianto Purnawan SPBS mau menanyakan dok, sejauh ini bagaimana dengan perkembangan shunt di masa depan itu seperti apa? Barangkali dokter bisa. Ya, aplikasi sekarang yang paling maju itu untuk adjustable shunt. Mereka sudah bisa menggabungkan bahan yang non-respon terhadap magnet ya. Jadi pasien-pasien yang kita pasang adjustable shunt bisa kalau perlu di imaging ulang bisa hampir semuanya sekarang bisa dilakukan MRI. Tidak perlu takut tekanannya valve-nya berubah. Tapi itu pun kalau valve-nya ternyata bergeser juga tidak masalah, kita bisa reposisi lagi. Masalahnya kalau pasien di luar kota kemudian harus datang ke klinik di mana ada adjuster, ya agak repot juga. Shunt yang ideal sebetulnya adalah shunt seperti adjustable shunt, kemudian ada sensor, hampir seperti vagal stimulus itu, ada dipasang sekalian baterai power di situ, ada sensor yang bisa mendeteksi masalah di otak, aliran darah, kemudian misalnya kadar CO2, kadar O2, nah itu nanti sensor itu dikirimkan ke chamber yang bisa di-adjust itu, mereka otomatis sendiri, itu yang paling ideal. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Hendarsyah. Ini mungkin belum dijawab ya dok ya. Ada 4 pertanyaan. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya untuk Dr. Arifin. Pertanyaan pertama, apakah tindakan ETV untuk landmark anatomi intraoperatif pada tindakan ETV itu apa saja ya dok? Pertanyaan kedua, untuk timing yang tepat pada intervensi LCS pada VA shunt, bagaimana dok? Pertanyaan, mau saya bacakan 4-4-nya atau satu persatu dok? Saya jawab satu-satu. Oh baik. Ya di situ kok QA-nya itu bisa dibuka kok. Iya. Ya, ini bisa saya baca di sini. Baik dok, silakan. Dan landmarknya kita mulai di titik cover ya. Titik cover itu harus di depan sutura koronaria. Kalau masih neonatal kita bisa raba suturan koronarianya. Kalau sudah agak besar di atas 3 tahun kita bisa
berapa reaching dari suturannya. Di depan, kemudian di arah sagital di garis midpupillary. Kemudian kita masukkan hampir sama dengan pemasangan ke arah ventricle. Kemudian di dalam ventricle lateralis, landmark pertama yang kita akan temui adalah vena thalamus striata, ya. Di sebelah medialnya ada plexus choroid, kemudian di dinding medialnya ada septal vein. Di antaranya itu nanti ada foramen Monro dan di atasnya ada fornix, ya. Kemudian kita masuk ke ventricle 3, landmark yang paling dekat dengan kita adalah corpus mammillaris kiri dan kanan. Di pertengahnya ada arteri basilaris, di depannya frontal ada recessus, apa itu vestibularis, ya. Nah, kita lakukan puncture penetrasi di membran tipis di antara corpus mammillaris dan recessus, di belakangnya tonjolan tulang clivus. Itu yang paling aman. Lebih aman dekat ke arah tulang, tapi jangan robek duranya, daripada ke arah posterior ada arteri basilaris. Yang pertanyaan kedua tentang VA-SAN. Ya, Dok. Tentang timing yang tepat. Ya, betul. Ya, VA-SAN bukan golden standard untuk drainase permanen liquor, ya. Golden standardnya tetap bibisan. Cuma kalau ada kontraindikasi atau ada masalah di kualitas kimiawi liquornya, baru kita pilih VA-SAN. Jadi tidak ada timing yang khusus untuk VA-SAN. Baik, untuk pertanyaan ketiganya, pada kasus hidrosefalus ex vacuo, bagaimana cara penegakan diagnosanya? Serta intervensi surgery yang tepat pada hidrosefalus ex vacuo. Bagaimana? Hidrosefalus ex vacuo itu bukan hidrosefalus, ya. Itu hanya penamaan aja, hanya istilah. Karena ventrikelnya melebar, jadi cara imaging memang seperti hidrosefalus. Tapi sebetulnya adalah karena kekurangan massa otak. Jadi tidak. Ya, bukan indikasi untuk melakukan sesuatu. Ya, baik. Membedakannya dengan, mungkin agak susah membedakannya dengan hidrosefalus communicating. Ya, cuma ada perbedaan klinisnya. Kita bisa lacak dari anamnesis riwayat penyakitnya, kemudian dari sign dan simptomnya ada tanda yang di satu sisi ada tanda-tanda peningkatan TK, yang ex vacuo pasiennya tenang-tenang saja. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang keempat. Apakah masih ada tempat untuk penggunaan obat golongan karbonik anhidrase inhibitor pada pasca operasi VP-SAN atau cystoperitoneal-SAN atau ITV? Luar biasa. Dr. Wihasto, mungkin? Jadi kalau yang apa tadi cystoperitoneal-SAN, penggunaan obat golongan karbonik anhidrase inhibitor, Dok, pada pasca VP-SAN. Ya. Ya. Golongan acetazolamid. Ya. Biasanya sih hanya mengurangi sekitar 20-25%. Kalau sudah di VP-SAN, di cystoperitoneal-SAN, sudah di ETV, ya sudah ditinggalkan aja obatnya. Nggak perlu obat lagi. Sudah nggak perlu obat lagi, ya, Dok. Betul sekali. Terima kasih, Dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Wayan Niriana dari Bali nih rupanya, ya. Bagaimana indikasi cystoperitoneal-SAN dibandingkan ataupun dengan, jadi pemilihannya mungkin, ya, antara cystoperitoneal-SAN atau di reseksi kista arachnoid? Ya, jadi indikasi operasinya kalau kista itu menyebabkan neurologis, ya, ada lesi massa yang disebabkan itu, penekanan motorik ataupun kejang atau tanda-tanda TK naik. Pemilihan operasinya tergantung kondisi pasien sebetulnya. Kalau kita perlukan operasi yang lebih simpel, ya pasang permanen shunt dari kista ke peritoneal. Tapi kalau misalnya sama seperti kalau antara pilihan permanen dengan ETP, kalau orang tuanya minta jangan shunt, ya mungkin kita lakukan endoskopi fenestrasi ataupun trepanasi eksisi dindingnya. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk pemilihan alternatif operasinya.
Ya, baik. Dokter Wayan lagi, ini satu lagi pertanyaan untuk Dokter Wihasto. Izin bertanya untuk pasien migrasi Shan, baik yang proksimal maupun distal. Aduh, kok lari ya pertanyaannya? Sebentar. Setelah Shan dilepas, apakah lubang tempat migrasinya perlu direkonstruksi atau tidak, misalnya di gaster atau di usus, dok? Itu yang masuk ke usus atau enggak, yang enggak masuk ke usus? Mungkin migrasi yang masuk ke usus ya. Enggak usah. Apakah perlu direkonstruksi atau tidak lubangnya? Enggak usah. Enggak perlu rekonstruksi. Jadi Iya. karena layernya usus itu unik ketika dia dilewati oleh Shan itu. Ini ada patofisiologinya, bisa dicari di Google banyak. Jadi dia ada 3 layer. Dan 3 layer ini akan saling menutup ketika kita cabut Shan-nya, maka dia nanti bisa overlap gitu. Jadi lubangnya itu seolah-olah kan yang satu bergeser ke sana, yang satu bergeser ke sana, yang layer yang ketiga bergeser ke sana lagi. Sehingga dia otomatis akan menutup sendiri oleh otot-otot mesenternya itu. Jadi nggak perlu manggil bedah digestif kok untuk itu. Kecuali kalau dia ada memang terbukti peritonitis, nah baru manggil kawan-kawan dari bedah anak atau digestif. Ya, baik. Untuk yang jadi kita tinggalkan saja ya dok ya, kecuali memang sudah terjadi peritonitis ya dok ya, kita konsulkan. Baik, ini ada pertanyaan sepertinya kasus dari dokter Abi Saputro. Assalamualaikum, izin bertanya dokter. Kami pernah mendapat kasus dengan anak 6 bulan dengan multiple congenital anomali, salah satunya congenital hydrocephalus. Telah kami lakukan pemasangan shunt, tetapi didapatkan kondisi malfungsi shunt yang berulang. Riwayat infeksi shunt dan didapatkan protein yang tinggi. Telah kami tata laksana dengan FID, namun kadar protein di dalam LCS tidak kunjung turun. LCS telah steril. Treatment apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kadar protein, dok? Jika protein tersebut tidak kunjung turun, treatment apa yang terbaik? Terima kasih, dok. Begitu Dokter Wihasto mungkin ya, tadi berkaitan dengan lafase gitu dok, atau apa? Silakan dokter. Ya, kita lakukan aja gitu. Kalau VA biasanya kalau proteinnya tinggi kita kerjakan VA shunt, atau mau dipakai ventriculosinus shunt, jadi dimasukkan ke sinus sagittalis boleh, langsung masuk ke VA shunt yang biasanya kita pakai VA shunt dulu, yaitu kalau pada protein tinggi. Lalu cara untuk menurunkan proteinnya bagaimana? Itu biasanya karena memang sudah terjadi kebocoran ya di choroid plexusnya itu karena inflamasi, sehingga blood-brain barrier-nya bocor, sehingga seringkali proteinnya memang tinggi terus. Kalau mau dilakukan normalisasi, mungkin salah satu caranya ya dengan endoskopik irigasi aja. Dilafas dulu, bersihkan, cuci, bersih, jadi ganti cairan cerebrospinalnya itu dengan cairan CSF buatan atau dengan menggunakan ringer laktat sampai dengan dia bersih, baru kemudian kita pasang shunt-nya. Bahkan kita juga tetap akan membuka ventricle. Artinya kita tetap akan memasukkan sesuatu ke ventricle. Kalau ada fasilitas endoskopi, kerjakan endoskopi aja. Kalau tidak ada, misalnya pengen tanpa endoskopi, ya masukkan selang NG tube aja, kemudian dua, yang satu untuk masuk, yang satu untuk keluar. Jadi kita kuras begitu LCS-nya sampai dengan kita yakin bahwa LCS yang keluar itu sudah terganti semua. Jadi sudah exchange dengan cairan yang proteinnya lebih rendah. Nah, nanti apakah menjamin metode ini bahwa proteinnya tidak naik lagi? Ya tidak ada jaminan memang. Karena kalau blood-brain barrier-nya yang sudah bocor, sudah rusak, ya dia tetap akan ada protein yang lolos dari situ. Tapi paling tidak fungsi shunt-nya sudah bisa
dipasang menggunakan VR shunt. Baik. Ini ada pertanyaan yang cukup singkat dari Dr. Alkindi. Selamat malam, Dr. Wihasto. Izin bertanya, apakah CT scan follow up perlu dilakukan pos pemasangan VP-shunt? Nah, ini mungkin perlu dok untuk pengetahuan dokter di daerah. Ya, jadi memang CT scan follow up itu by indication. Jadi harus ada indikasinya. Kalau shunt-nya baik-baik aja secara klinis, anaknya tidak ada masalah, pemeriksaan shunt-nya juga tidak ada masalah, biasanya kita tidak menganjurkan untuk CT scan. Karena CT scan itu juga kan radiasi. Kalau MRI itu radiawis. Radiawis itu agak mahal bahasa Jawanya, bukan radiasi. Jadi kita kerjakan biasanya by indication. Jadi sesuai dengan indikasi. Kalau ada gangguan, kita curiga ada gangguan, baru kita kerjakan CT scan. Kalau untuk kepentingan penelitian gimana tuh dok? Beda lagi kan yang bayar penelitinya. Baik. Ini kemudian ada lagi pertanyaan dari Dr. Asep Ceceng Rohana. Assalamualaikum. Izin bertanya, bila melakukan revision pada shunt malfunction pada VP-shunt yang sudah lama terpasang, apakah VP-shunt yang lamanya perlu dilepas atau dibiarkan saja dan memasang VP-shunt baru di sisi lain? Terima kasih, dok. Ya, shunt yang lama dilepas, diganti yang baru. Ya, nanti kalau pasang di sini ada satu, terus kemudian malfungsi dipasang lagi di kiri, nanti pasang lagi gitu, nanti banyak selang nanti, jadi kasihan. Dilepas yang lama, pasang yang baru. Iya, dok. Ini mungkin saya sedikit ada case report nih dok dari Jerman bahwa ada kasus di mana shunt malfunction terjadi pada pemasangan dia saat umur bayi. Dia malfunction umur 18 tahun, dok. Kemudian dia ingin mencabut selangnya, namun pasca dicabut itu hemorrhage, dok. Gimana kalau seperti ini tata laksananya, dok? Pertimbangannya, strateginya agar aman untuk pasien. Apakah saat itu juga dipasang 2 atau bagaimana, dok? Ya itu kasus khusus memang namanya. Jadi special case. Biasanya karena choroid plexusnya sudah sangat lekat, makanya kadang-kadang dari imaging sudah bisa kita lihat apakah dia memang ada kelihatan choroid plexusnya itu masuk atau melibat di dalam shunt-nya. Kalau metode standarnya adalah sebelum ditarik shunt-nya kita bakar dulu, jadi kita masukkan yang trokarnya untuk dendi fungsi itu kita masukkan ke situ, kemudian kita bakar menggunakan bipolar atau menggunakan coulter sampai dengan kemudian kita tarik pelan-pelan. Kalau masih ada tahanan sudah tidak usah dipaksa, biarkan dia lepas, kemudian biarkan dia di situ, ya sudah kita pasang di tempat yang lain yang baru. Baik, Dokter Arifin barangkali ada masukan? Alternatif lainnya kita pakai endoskopi. Kalau masih ingin melepas ventricle shunt, masukkan endoskopi dari titik insersi yang sama atau dari titik lain, kemudian kita kalau itu plexus ya sama, plexectomy ya, pakai coulter, kalau aman gunting bisa ditarik. Baik, terima kasih. Memang ini suatu decision yang trivia ya. Kadang-kadang kita melakukan decision yang satu, tapi ternyata di balik itu ada jebakan Batman-nya gitu ya, atau hemorrhage gitu, atau apa. Mungkin kita memang harus lebih precaution untuk kasus-kasus seperti ini. Masih dari Dr. Asep Ceceng Rohana, apakah alat yang digunakan untuk VA shunt sama dengan yang digunakan untuk VP shunt, dok? Terima kasih. Mungkin Dr. Arifin? Iya. Hampir semua merek bisa, kecuali yang distalnya pakai slit. Ya, kan ada
pabrikan yang distal tree-nya tanpa slit, ada yang pakai slit. Kalau yang pakai slit kita tidak anjurkan masuk ke bercampur dengan sistem darah, sirkulasi karena merangsang untuk terjadinya trombus. Nah, akhirnya buntu di bawah. Jadi cari merek yang tanpa slit. Ada beberapa merek di situ ya. Kemudian apa lagi? Ada khusus untuk VA-SAN, biasanya kalau umurnya masih terlalu muda, kita cari merek atau tipe shunt yang khusus VA-SAN. Diameter outernya lebih kecil daripada yang biasa dipakai untuk VP-SAN. Itu aja. Tapi yang penting prinsipnya adalah sebelum memasukkan atau menyambung, men-setel semua sistemnya, kita harus pastikan bahwa chamber dan valve-nya itu berfungsi bagus, ada retrograde flow ke atas, ke arah ventricle, malah terjadi IVH nanti. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Dr. Arifin. Kemudian kita masih punya banyak waktu ya, masih 30 menit lagi sampai jam 10. Dari Dr. Lucretia Yaniwati Tanuwijaya, selamat malam. Izin bertanya, selain pemeriksaan klinis untuk rumah sakit daerah terpencil yang hanya memiliki USG, apakah dapat digunakan sebagai yang memiliki USG? Apakah USG dapat digunakan sebagai penunjang untuk penegakan diagnosa hidrosefalus? Bisa ya, Dok ya? Ya, itu bisa kita kerjakan. Pada tahun 90-an kita masih kerjakan dengan USG aja ya, karena belum banyak center yang mempunyai CT scan, apalagi MRI. Asal USG-nya, ventricle-nya tampak lebar ventricle lateralisnya, karena dari USG kan agak susah melihat ventricle 3 dan ventricle 4. Patokannya ventricle 4. Ventricle lateralisnya aja, lebar, kemudian simetris. Artinya simetris sistem itu, kalau simetris ventricle-nya artinya sistemnya memang tanpa ada obstruksi di satu sisi, misalnya di Monroe. Kita bisa lakukan pipisan dengan patahan ke USG aja. Terutama kalau terpencil, kemudian masalah transportasi agak susah, klinisnya juga jelek sekali. Ya. Dan mungkin saat pemasangannya juga USG-nya dilakukan untuk guiding ya, Dok ya? Ya bisa sekali ya. Betul. Cuma transducernya harus yang sesuai sama diameter fontanelanya. Ya. Baik, Dokter. Kemudian berhubung masih banyak waktu, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Dr. Bilzardi Ferry. Assalamualaikum, Dok. Bagaimana membedakan hidrosefalus biasa dengan NPH, normal pressure hydrocephalus? Terima kasih, Dok. Silakan Dr. Arifin. Dr. Wi, boleh. Dr. Wi, silakan Dr. Wihasto. Iya, jadi kalau NPH itu biasanya jarang pada anak-anak. Yang paling sering adalah pada mereka yang sudah usia-usia tertentu, usia-usia dewasa atau tua. Dan tanda-tandanya seringkali ditandai dengan yang terias itu ya, ataksia, kemudian demensia, inkontinensia, itu inkontinensia uri ya. Jadi itu adalah terias yang khas untuk suatu normal pressure hidrosefalus. Biasanya kelihatan ventrikelnya membesar, tapi tidak ada tanda-tanda penekanan dari otaknya, kemudian disertai dengan Virchow-Robin space-nya masih terbuka, subarachnoidnya masih terbuka, muncul tanda-tanda kalau orangnya kalau jalan sempoyongan, kemudian sering lupa, tidak bisa menahan kencing. Nah, kalau pada hidrosefalus yang akut biasanya ya jelas gejalanya adalah gejala TIK. Jadi sudah bukan normal tapi hipertensi hidrosefalus. Jadi memang muntah, gangguan penglihatan, ngantuk, kejang, atau gangguan-gangguan TIK yang lain. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Wihasto. Pertanyaan berikutnya dari Nadia Zaragita. Selamat malam dokter, izin bertanya untuk masalah VP-SHUNT di bagian distal. Pemeriksaan X-ray yang dibutuhkan abdominal 2 posisi atau 3 posisi ya dok? Bila ada tanda-tanda peritonitis, apakah problem shunt distal bisa dinilai dengan X-ray abdomen 3 posisi?
Ya, kalau untuk pemeriksaan VP-shunt di distal yang di perut maksudnya dengan BOF aja cukup, dengan AP aja sudah cukup. Artinya tidak perlu dengan yang lateral biasanya. Kalau peritonitis itu sudah cerita yang lain lagi. Itu clinically pasti sudah harus ditegakkan bahwa ini adalah ada tanda-tanda peritonitis, demam, panas tinggi, kemudian nyeri perut, kemudian ada defense muskular. Ya, kadang-kadang kalau di situ ada shunt dan kemudian disertai peritonitis, treksannya juga ikut kemerahan. Nah, itu biasanya ya kita keluarkan eksteriorisasi istilahnya shuntnya, jadi dikeluarkan dulu shuntnya lewat kulit di dada, kemudian dikeluarkan yang dari perut. Nah, untuk peritonitisnya sendiri ya kita panggil kawan dari bedah anak kalau misalnya masih anak-anak, atau bedah umum kalau dia sudah mulai dewasa. Baik. Untuk pertanyaan singkat selanjutnya dari Dr. Bayu Rizalinur, apakah FID perlu diganti tiap minggu nih dok pada tiap kasus infeksi? Pada kasus-kasus infeksi? Ya, enggak perlu. Jadi kalau EVD itu ada yang bilang, beberapa penelitian, bahwa dia bisa dipakai kapanpun sesuai indikasi. Tapi beberapa pengalaman dari kita, kadang-kadang kalau dia terlalu lama dipakai, lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, kuman itu sering tidur di selangnya itu membentuk biofilm. Sehingga seolah-olah kok ini dia tidak steril, dicek itu muncul terus kumannya. Sehingga kadang-kadang perlu kita ganti setiap 2 atau 3 minggu untuk EVD-nya. Paling enggak untuk menghindari terjadinya kolonisasi biofilm di dalam situ, sehingga kalau selang baru, EVD baru, maka sirkulasi dari CSF-nya juga tidak diganggu oleh kuman yang kolonisasi biofilm di situ. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Peter Yustian. Selamat malam dokter, untuk prestasinya luar biasa. Saya dari Dr. Peter dari Solo, mohon izin bertanya. Saya pernah mendapatkan kasus hidrosefalus di mana pasca VP-shunt ternyata didapatkan shunt malfunction berupa distal obstruction pada shunt karena terbentuknya abdominal pseudocyst. Sudah dilakukan revisi berkali-kali dan selalu gagal. Dalam hal ini, apakah apakah alternatif untuk kasus ini boleh dilakukan langsung ventriculosinus shunt, atau harus dicoba dulu ventriculoatrial atau ventriculopleural shunt dulu, dok? Karena level of evidence ventriculosinus shunt saat ini baru terbatas case report di seluruh literatur ilmiah. Matur nuwun sangat, dok. Silakan, dok. Baik, terima kasih Dr. Peter. Jadi memang kalau pilihan pertama setelah VP-shunt itu biasanya kita VA-shunt, tidak langsung ventriculosinus atau ventriculopleural, apalagi ada riwayat abdominal pseudocyst. Ventriculopleural agak disangsikan juga nanti kemunculan ulang dari pseudocystnya. Tapi kalau ventriculoatrial shunt biasanya lebih aman. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kalau pada VA shunt pada kasus habis pasca pseudocyst abdominal adalah kemungkinan terjadinya nefritis. Jadi itu yang harus dicek apabila kita memasang kecurigaan pasca infeksi dengan subclinical di VP-shunt yang disertai dengan abdominal pseudocyst, dipasang VA, maka fungsi ginjalnya harus setiap kali harus dipastikan aman, tidak terjadi nefritis. Kalau ventriculosinus ini memang yang dulu mempopulerkan itu adalah siapa namanya El Shirazi, kalau tidak salah, orang daerah Arab sana itu, Dubai atau Arab itu. Jadi dia bikin shunt khusus memang. Tapi saya pernah juga memasang ventriculosinus shunt yang menggunakan shunt yang biasa, dan
Ya relatif aman kok, enggak terjadi pembuntuan dan enggak backflow. Baik, Mungkin itu jawabannya. ya. Barangkali ada tambahan dari Dr. Arifin? Jika tidak, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Dr. Arifin dari Dr. Syarif Al-Qodri. Selamat malam Dr. Arifin. Izin bertanya untuk prosedur ETV, apakah bisa dilakukan pada kasus hidrosefalus non-komunikans? Hidrosefalus non-komunikan. Memang indikasinya hidrosefalus non-komunikan ya? Ya, pertanyaannya ya itu apakah bisa dengan hidrosefalus? Ya, pada hidrosefalus non-komunikan ETV success score-nya akan tinggi. Lebih rendah ya. Ya, yang masih jadi kontroversi itu hidrosefalus communicating. Mungkin ada yang mau bilang itu kontraindikasi, tapi ada beberapa yang mencoba ya. Kalau misalnya orang tuanya minta tidak shunt dependent, ada yang beberapa mencoba dan ternyata berhasil ya. Jadi tidak selalu ETV success score yang rendah itu menyebabkan kita lari dari ETV. Karena mungkin saya juga pernah mendengarkan case report mengenai hidrosefalus komunikan. Hidrosefalus communicans yang infeksi ya dok, pasca infeksi juga menggunakan ETV ya dok. Ya baik, dari Dokter Grisia Erlin Tamansa. Selamat malam Dokter Arifin. Izin bertanya, kapankah waktu yang tepat dilakukan implementasi SHANT pada bedah anak? Bagaimana reaksi SHANT tersebut? Apakah cocok bagi setiap pasien? Terima kasih. Kita sempat singgung di awal tadi ya. Jadi asal diagnosisnya udah tegak, kita tidak lagi melakukan penundaan operasi. Makin cepat dikerjakan makin bagus. Tidak untuk menghindari penipisan dari cerebral mantep. Untuk kesesuaian dengan shunt, tipe shunt, merek shunt dengan tiap pasien memang banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Ahli bedah saraf juga perlu untuk belajar merek-merek shunt karena dan beberapa tipe ya, ada yang pressure valve, kemudian ada yang pengaturan aliran, itu juga perlu dipelajari supaya tidak terkaget-kaget waktu di kamar operasi ternyata hanya disiapkan shunt yang belum dikenal oleh farmasi atau hanya satu macam aja shunt, padahal nanti opening pressure atau tekanan ventrikelnya tidak cocok. Jadi harus belajar banyak. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Armi Pambudi Suryo. Assalamualaikum dok. Saya pernah mendapatkan pasien laki-laki 78 tahun dengan kolposefali tanpa ada tanda-tanda TTIK maupun deteriorasi neurologis yang bermakna. Activity daily living baik, pasien sudah berkeluarga dengan 2 anak. Ternyata kasus seperti ini juga pernah dilaporkan di Eropa. Wanita usia dekade ke-6, namun dengan klinis NPH. Bagaimana pendapat dokter mengenai kasus tersebut? Apakah ada pertimbangan untuk anak dengan kolposefali dengan pengamatan ketat tanpa dilakukan diversi LCS dengan shunting, dengan pertimbangan komplikasi shunt yang dapat terjadi? Terima kasih, dokter. Saya akan Dr. W. Silakan. Kolposefali tidak selalu harus drainase ya. Ada sebagian populasinya bisa dikonservatif, tapi kalau kolposefali ternyata menimbulkan tekanan volume atau tekanan intrakranial, ya terpaksa memang harus diversi. Kalau dia sudah terlanjur dewasa kemudian NPS, ya mungkin tidak perlu shunt di kranial, kita bisa lakukan drainase shunt di spinal intratekalnya, peritoneal. Baik. Barangkali ada tambahan dari Dr. Wihasto? Enggak, cukup. Ada. Selanjutnya dari Dr. Veronica Yap.
Dr. Foni Veronica. Selamat malam dokter, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya apabila pada pemeriksaan fisik pasien yang datang akibat trauma kepala tertutup, apakah tampak hidrosefalus, kemudian tampak hidrosefalus, apakah yang diutamakan setelah observasi MRI atau X-ray? Kemudian apabila ada trauma tulang namun tidak sampai merobek dermis, apakah drainase terlebih dahulu? Atau mencari tahu apakah cairan tersebut darah atau CSF yang sudah terakumulasi? Terima kasih dokter. Gimana nih dok? Terlalu jelas pertanyaannya ya. Tapi ini yang pertama, kalau ada kecurigaan hidrosefalus dengan trauma kepala, pilihan pertamanya tetap CT scan. Kalau trauma kepala ya. MRI bagus untuk detail, tapi untuk tidak terlalu sensitif untuk hematom. Kecuali kalau setelah lanjut beberapa minggu, nanti umur hematomnya bisa dievaluasi dengan lebih bagus oleh MRI. Yang berikutnya ini mungkin bukan dermis, merobek arachnoid mungkin ya. Mungkin pertanyaannya kalau trauma kepala ada subarachnoid digrum atau subarachnoid xanthogrum, maksudnya seperti itu. Ya. Foni mungkin bisa chatting lagi pertanyaan yang lebih jelas. Ya, barangkali Dr. Foni bisa mengulangi lagi pertanyaannya agar lebih jelas, sehingga bisa dijawab oleh para pembicara. Kalau itu subdural higrum atau subdural xanthogrum, untuk diagnosis bandingnya ya densitas dari di CT scan-nya atau di MRI-nya. Kan jelas kalau itu liquor atau liquor bercampur darah atau darah itu bisa dibedakan. Kasus itu perlu drainase atau tidak tergantung klinisnya. Kita lihat sulfusnya, kemudian kita evaluasi imaging ulang, makin bertambah tebal atau makin bertambah lebar sulfusnya, mungkin perlu drainase. Tapi kita juga perlu pertimbangkan post trauma kepala dengan masa, ada kemungkinan setelah trauma kepala kemudian hipoksi, isemi, kemudian masa otak berkurang, itu kan juga menimbulkan arachnoid space yang lebih lebar. Mungkin sambil menunggu Dr. Foni mengetik ulang pertanyaan, kita beralih dulu kepada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Anom Yuda. Izin bertanya dok, untuk kasus tumor fossa posterior dengan hidrosefalus, kapan kriteria kita pasang shunt atau ETV dari awal sekaligus saat reseksi tumor, atau dengan ETV temporary dulu dengan observasi? Kita pasang. Ya dok? Kemudian kasus case by case ya, tergantung malesnya dokter bedah sarafnya, ribet kan? Kalau harus terlentang dulu kemudian ETV, kita diskusi sama anestesinya juga, alokasi waktu yang ada untuk kita. Mungkin yang lebih simpel ya, langsung tengkurap, pasang EVD drain temporary, lakukan trepanasi. Kalau kita yakin bersih, kalau kita mau pasang stent yang seperti pernah dikerjakan Prof. Lumenta, ya kita pasang stent dari aqueductus ke sistem makna. Walaupun eksisi tumornya bersih kan tetap aja nanti seminggu 10 hari pertama kan udem di sana. Jadi tetap perlu drainase. Oke. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Dr. Zaini Hamzah. Assalamualaikum dok. Izin, apakah Vipisan produk Indonesia sudah diuji klinis di Surabaya? Terima kasih dok. Pesan sponsor nih kayaknya. Iya. Nanti saya WA sendiri saya ini ya. Ya, selamat malam Dr. Zaini, semoga sehat selalu. Kemudian ini Dr. Ade Riki Harahap. Izin bertanya Dr. Arifin, kasus hidranensefali, kalau ada keluhan kejang dan lingkar kepala bertambah progresif,
Apa tetap konservatif atau di Vipishan, Dok? Seperti itu pertanyaannya. Ya, hidroensefali kan secara medis bukan indikasi untuk Shan. Secara sosial mungkin ya mempermudah perawatan. Jadi karena setelah Shan kan menggendongnya lebih ringan, kepalanya tidak bertambah besar. Kalau pilihan kita operasi tadi, kalau tidak mau shunt dependent, kemudian dengan komplikasi shunt over drainage ya kita lakukan CPC tadi, choroid plexectomy. Tapi kalau tidak ada fasilitas endoskopi, terpaksa kita kerjakan dipisan dengan indikasi sosial, ya kita harus siap dengan komplikasi yang banyak tadi yang diterangkan Dr. Wias. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini makin lama makin banyak nih pertanyaannya ya. Dr. Mirna udah ngantuk tadi, Dr. Mirna. Enggak dong, Dok. Saya ditemenin kopi nih, Dok. Ya. Ini kita masih punya waktu 10 menit nih. Masih banyak pertanyaannya nih rupanya. Dr. Rais Al-Abkhori, mohon izin bertanya, Dok. Untuk kasus shunt distal expose via anus, tapi shunt distalnya keluar masuk via anus. Saat datang ke rumah sakit, shuntnya sudah tidak tampak di anus. Dari pemeriksaan fisik tidak ada tanda-tanda peritonitis. Mohon izin bagaimana tata laksananya, dokter? Apakah ada tempat untuk endoskopi dieksplor distal shunt-nya? Kapan kita FID? Kapan harus kita removesan? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter. Oke, jadi kalau pada yang shunt anus ini kadang-kadang memang yang kayak nonjol keluar gitu sedikit, nanti dia karena peristaltik dari ususnya dia bisa masuk lagi. Tunggu aja sebentar. Nanti gini caranya. Ibunya kasih tahu, dia kalau tiap kali mau pup, keluar shunt-nya enggak. Kalau keluar itu ikat pakai pakai benang atau menggunakan kasa supaya dia enggak masuk lagi. Nah, nanti baru kalau dia sudah keluar diikat, enggak masuk lagi karena peristaltiknya, kita lepas shunt-nya. Kalau tidak ada tanda-tanda infeksi, bisa dipasang shunt ulang, tapi kalau memang ada terbukti tanda-tanda infeksi, ya diperlakukan sebagai shunt infection. Baik, sudah cukup jelas ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Putri Mauliasari. Selamat malam, dokter. Izin bertanya untuk pemasangan Vipishan yang ideal, berapa lama waktu operasinya? Untuk mencegah adanya infeksi shunt pada nantinya, seperti tadi sempat disebutkan, apabila shunt dipasang dalam jangka waktu yang lebih lama pada PPDS junior dibandingkan senior dapat menyebabkan risiko infeksi yang lebih tinggi. Mungkin ini Dr. Wihasto ya, dok ya? Ya. Musim PPDS junior ya. Ya, sekarang nggak boleh PPDS junior masang shunt. Jadi sekarang minimal semester 10 yang boleh masang shunt. Keputusannya Dr. Arifin ini. Jadi kita ikuti dan ya walaupun tetap ada risiko tetap terjadi infeksi karena risiko infeksi kan tidak cuma satu. Jadi ada tadi yang saya sebutkan baik malnutrisi, kemudian misalnya lingkar kepala yang cukup besar sehingga kulitnya tipis, kemudian usia yang masih muda, yang masih terlalu kecil, kemudian pada bayi prematur dengan gangguan imunitas, itu adalah faktor-faktor risiko yang dapat menimbulkan shunt infection. Nah, ini kalau dia bertanya untuk pemasangan Vipishan yang ideal berapa, kalau waktu operasinya itu rata-rata antara sekitar 40 sampai 60 menit. Jadi ya paling lama itu sudah 60 menit itu untuk terjadinya infeksi shunt. Dan yang jelas sekarang ada protokol yang baru yang dari National Hydrocephalus Consortium yang di US Kanada, North America, mereka mengeluarkan satu protokol yang baru untuk tata laksana pemasangan shunt-nya. Jadi nanti kalau kita bisa mengikuti itu, yang tidak ada di kita itu yang protokol yang menggunakan antibiotik impregnated shunt. Itu kita masih belum masuk ke sini, izin edarnya masih belum ada dan memang harganya relatif mahal. Mungkin BPJS tidak mau nanggung. Yang kedua adalah penggunaan ioban. Jadi kalau kita tahu ya, ioban itu seperti yang untuk pelapis
pelapis operasi itu yang plastik tipis itu loh, yang melekat itu loh. Offside. Nah, offside. Nah, offside itu loh yang untuk kalau kita operasi kan ada yang kita anukan di kulit itu kan, yang lengket itu. Nah, Elastomu. bukan, yang pada saat kita operasi itu loh. Kan Offside. ada offside. Offside. Offside itu. Nah, offside itu tuh barang kosongan. Offside itu kayak plastik plester biasa di X-ray gamma untuk steril, dikasih lem supaya bisa nempel di kulit. Tapi kalau ioban itu beda, karena ioban itu bahannya selain plastik, dia ada lapisan povidon iodinnya. Jadi warnanya agak kecoklatan. Itu khusus biasanya kita pakai untuk shan. Jadi waktu saya di Kanada, mereka kalau yang enggak shan, pakai yang biasa, yang offside bohong-bohongan itu, polosan itu, plastik lem itu. Yang kalau VP shan, mereka pasti minta ioban. Harganya memang 2 kali lipat. Tapi dia ada lapisan iodin povidonnya, sehingga lebih steril anunya. Dan mereka punya yang namanya antibiotik impregnated shan, sehingga risiko infeksinya jadi lebih rendah. Memang lebih mahal, 3 kali lipat harganya itu kalau tidak salah. Harga nggak pernah bohong ya, Dok ya? Kenapa? Harga nggak pernah bohong ya, Dok ya? Nggak pernah bohong, iya. Iya, baik. Di sini juga ada pertanyaan dari Dokter Endang Patibroto. Assalamualaikum, Dok. Terima kasih untuk kuliahnya yang luar biasa. Terima kasih, Dokter. Izin bertanya pada Dokter Arifin. Kenapa terdapat perbedaan hasil analisa LCS yang diambil via lumbal dengan yang di ventricle, Dok? Yang mana yang menjadi patokan kita? Terima kasih, Dokter. Silakan, Dokter Arifin. Ya, kan memang ada dikeluarkan sirkulasi ya di otak, sebagian nanti masuk ke sistem spinal. Tapi yang ke sistem spinal kan enggak sebanyak yang sirkulasi di otak. Yang di sistem spinal mungkin yang produksi plexus yang di ventricle 4. Sekarang tergantung mana yang mau kita diversi. Kalau kita mau diversi yang di otak, ya kita pakai patokan yang di otak. Kalau kita mau diversi yang di intratekal, misalnya mau elevation atau mau untuk tindakan Syringho atau hidromelia, ya kita pakai patokan laboratorium yang di spinal. Secara normal memang ada beda sedikit ya dari normal liquor di otak dan di spinal itu beda sedikit, selulernya maupun kimiawi dan tekanannya. Baik, sudah cukup jelas. Kemudian pertanyaan dari Dr. Amal Niam Firdausi Masyudi. Assalamualaikum, Dok, izin bertanya. Untuk pemeriksaan fungsi SHAN, apakah boleh ditekan chambernya? Bila boleh, maksimal seberapa sering? Dan bila tidak boleh, bagaimana cara pemeriksaan fungsi SHAN? Terima kasih, Dokter. Gimana? Ya. Jadi kalau mau memeriksa fungsi SHAN memang menekannya tidak usah sering-sering, 3 kali, 4 kali ada sudah cukup untuk melihat apakah memang betul memastikan SHAN-nya memang berfungsi atau tidak. Boleh, bila boleh maksimal seberapa sering ya, tidak boleh sering-sering. Hanya untuk pemeriksaan aja kan ini, untuk melihat fungsi SHAN aja. Sebaiknya memang dilakukan oleh dokter. Kalau Dokter Akmal ini memang seorang dokter, maka sebaiknya memang nanti kalau kontrol atau kalau tidak yakin ya boleh ke dokter bedah syaraf aja. Dan bila tidak boleh, bagaimana cara memeriksa fungsi SHAN? Boleh aja memeriksa fungsi SHAN, yaitu tadi asal tidak sering-sering ya, 4-5 kali kan meriksa itu tidak dibudget sampai 30 kali ya, itu kan bukan memeriksa namanya, mainan itu nanti. Ada indikasi khusus memang untuk kita budget SHAN-nya itu dokter bedah syaraf itu juga kadang memberikan resep Bu, SHAN-nya ini di budget pokoknya 30 kali sehari misalnya. Tapi itu sebetulnya bukan untuk memeriksa fungsi tapi untuk membuat tekanan tertentu supaya aliran SHAN-nya bisa mengalir untuk
melawan tekanan di abdominal yang mungkin gradiennya berubah. Nah, jadi ya memang itu hanya untuk memeriksa saja boleh 4-5 kali enggak apa-apa. Tapi cukup pada saat di doctor's office saja, di tempat praktek aja, jangan ibunya disuruh mejet-mejet sendiri. Iya. Baik. Ini dari Dr. Muhammad Zakaria Sahab. Assalamualaikum dok, saya dari Tulungagung, izin bertanya, ada beberapa kasus post-shunt pada pasien dengan ubun-ubun besarnya masih terbuka. Saat kontrol, ada saat ubun-ubunnya cekung. Dan kontrol berikutnya, ubun-ubunnya datar lagi. Lalu kontrol berikutnya, cekung lagi. Dan itu terjadi berulang kali. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Lalu apa yang harus dilakukan untuk prevensi maupun tindak lanjutnya? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Gimana dok? Cekung, datar, cekung lagi, datar lagi. Mesti diapain tuh dok katanya? Ya, selama fungsinya masih baik, enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Ya, itu karena memang otaknya enggak tumbuh, karena mungkin otaknya tipis sehingga ini mungkin karena gede ya, ukuran lingkar kepalanya sudah di atas 7 atau 8 standar deviasi. Jadi dia sudah sangat gede. Itu yang seperti yang gambar yang tadi saya tunjukkan. Jadi dia itu ibunya juga begitu. Nanti kadang-kadang dia datang itu ubun-ubunnya agak naik. Nanti sesekali dia datang sudah cekung kayak gitu. Jadi ya enggak apa-apa selama dia tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan, misalnya perutnya jadi membesar, kemudian exposure-nya enggak usah diapa-apakan. Ya suruh kontrol aja, sering-sering ketemu sama Zakaria. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir dok. Ini karena sudah nyaris jam 10 ya. Ini dari Dr. Muhammad Azhari Lazuardi. Selamat malam dok, ingin bertanya untuk kasus hidrosefalus yang disertai kista fossa posterior. Yang mana yang diterapi dulu? Supratentorialnya dulu atau yang infraten? Bagaimana mensinergiskan tekanan kedua kompartemen tersebut? Baik, barangkali siapa yang mau menjawab? Ya, jadi tergantung. Silakan dok. Ya, tergantung timing pasiennya datang dan tergantung setting kamar operasi di rumah sakit. Ada beda ya, kadang satu rumah sakit OKA emergensinya beda dengan OKA elektifnya. Kalau dia datang dengan kondisi jelek, kondisi TIK yang tinggi, malam gitu kita belum tidak bisa buka OKA elektif, ya terpaksa kita drainase dulu ya, hidrosefalusnya di OKA emergensi. Karena membuka eksisi atau endoskopi fenestrasi untuk kistenya di fossa posterior, mungkin alatnya ada di OKA sentral, OKA elektif. Jadi tergantung setting pasien, tergantung timingnya, tergantung setting rumah sakitnya juga. Ya, jadi sebaiknya dalam kondisi seperti itu yang atas dulu atau yang bawah dulu dok yang didekompresi? Ideal tadi kalau pilihan ideal kita kalau sistem sirkulasi CSF-nya masih bisa direstorasi, ya kita restorasi sistem CSF-nya. Hilangkan kausanya, kita tidak lagi tergantung dengan shunt seumur hidup. Ya, tapi kalau kondisi secara keseluruhan tidak memungkinkan, imunokompromis misalnya, atau kemudian ada kelainan kongenital lain yang multiple, ya mungkin kita pakai alternatif yang kedua, membuat sistem sirkulasi CSF yang baru tanpa melakukan operasi yang lebih besar. Baik, mungkin waktunya sudah habis, sudah lewat jam 10. Saya kembalikan kepada host, silakan Dr. Zahra. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan sebesar-besarnya kepada moderator dan seluruh pembicara atas diskusi yang sangat seru dan interaktif pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah hampir 90% pertanyaan berhasil terjawab. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada serial Neurosurgery Webinar Class. Mengingatkan kembali pada akhir sesi ini, para hadirin diminta untuk mengisi post-webinar survei
dan kami mengharap kesediaannya untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kelancaran acara ini selanjutnya. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa pada akhir sesi Neurosurgery Webinar Class akan ada giveaway yang menarik yang akan kami berikan kepada peserta dengan kehadiran terbanyak dan terlama yang mengikuti seluruh rangkaian serial Neurosurgery Webinar Class. Berikut adalah 3 partisipan setia kami yang berhak mendapatkan giveaway menarik dari Bedah Saraf Sutomo. Kalian tampil. Baik, kepada para pemenang, setelah ini akan dihubungi oleh pihak SNAI Indonesia dan hadiah akan dikirimkan kepada alamat yang disertakan pada saat mengisi form registrasi. Sebelum kami akhiri, kami informasikan juga bahwa sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi. Bagi hadirin yang mungkin terlambat mengikuti webinar kelas malam hari ini, jangan berkecil hati, webinar malam hari ini telah kami rekam dan akan kami upload pada YouTube channel kami SNAI Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin jika masih ada kekurangan pada acara hari ini. Mewakili keluarga besar Departemen Bedah Saraf Universitas Airlangga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Nona manis bermain belati, tidak elok bila bermain sendiri. Terima kasih ucapkan kepada seluruh hadirin di sini. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Saya Zahra Watoni, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Amin. Terima kasih.